Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdin Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dosen pembimbing Bapak Arif Senjaya dan guru pamong Ibu Saroh Jarmin. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Pandeglang. Demikian profil singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat bersama Indonesia. Allahu Akbar. Luar biasa. Semangatnya sudah sangat membara nih ya. Menandakan sudah siap untuk belajar. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Ihsan. Silakan dipimpin untuk berdoa ya. Silakan Ihsan. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, doa ya yang sudah sering saya katakan bahwa doa itu senjata kita, andalan kita ya kan untuk menggapai semua yang kita impikan. Ya, senjata umat Islam adalah doa ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan kabulkan. Oleh karena itu, setiap aktivitas apapun, baik itu belajar dan hal-hal lainnya, harus diawali dengan doa. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Saya cek dulu Pak. Siapa sih? Hadi. Mas Hadi tidak Sakit. masuk. Sakit. Ya, terus sama Hatta. Hatta, kenapa Sakit, Hatta? sama sakit. Oh, jadi Mas Hadi dan Hatta dua-duanya Sakit. sakit. Baiklah, kita berikan doa kepada teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung masuk lagi dengan kita untuk belajar. Baik. Nah, kita mulai masuk ke pembelajaran. Nah, ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang Teks prosedur. Nah, tentang teks prosedur. Saya ingin bertanya kepada kalian. Ada yang suka masak di sini? Suka. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Suka. Nah, Tasya. Suka diri Tasya, diri Tasya. Nah, suka masak apa Tasya? Nasi goreng. Kalau laki-laki mana yang suka masak? Cincin. Masak mie. Ada lagi laki-laki yang suka masak? Ah, kali. Nasi goreng sama mie, Pak. Nasi goreng sama mie. Bisa? Masak air, Pak. Masak air. Oke. Nah, sampel ini contoh saja ya. Nah, ada beberapa dari teman kalian yang hobi masak, walaupun tadi sudah banyak angkat tangan ya. Contohnya tadi, Tasya hobi masak nasi goreng. Ocit masak mie.
Erik dua-duanya nih. Mie boleh, nasi goreng, oke, baru calon koki dia. Yang unik, Ihsan. Ihsan masak? Terima kasih. Nah, oke. Sekarang nih, masak nasi goreng, masak mie, masak air. Nah, kan? Saya ingin bertanya tuh, bagaimana sih? Ada nggak sih tahapannya itu? Ada tahapannya? Terus yang perlu dipersiapkan ada? Apa saja tuh? Alat sama bahan. Kalau masak air gimana tuh masak air? Apa alatnya? Panci. Bahannya apa? Air. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Dari materi tadi, nah kan apa yang sudah kalian simpulkan? Bisa nggak kalian mendefinisikan sendiri? Jadi apa sih teks prosedur itu? Nah, silakan Tasya, berdiri. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Jadi teks prosedur itu menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang struktur. Hei, tepuk tangan untuk Tasya. Baik, nah di sini setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Nah, pada tujuan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah, nah saya sudah tuliskan di sini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur yang dibaca dengan baik dan tepat. Lanjut, manfaat. Nah, setiap pembelajaran itu ada manfaat kan? Setelah belajar pasti ada manfaatnya tentu, nggak mungkin setelah kita belajar nggak ada manfaatnya. Oh ini nggak bermanfaat, tidak. Setiap pembelajaran itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya di dalam belajar struktur teks prosedur? Nah, manfaatnya adalah bisa dibaca. Coba tolong bacakan Erik. Manfaat teks prosedur adalah membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu secara tepat. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran mengidentifikasi struktur teks prosedur, maka kita membagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Silakan buat 5 kelompok. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sana, 4, 5. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 atau 4, 5 ya. Ingetin ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, saya akan tayangkan video pembelajaran struktur teks prosedur. Silakan masing-masing kelompok menyimak video ini dengan baik, oke? Nah, silakan diperhatikan, kemudian boleh dicatat poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya boleh dicatat. Nah, silakan diperhatikan ya. Kamu pernah bingung nggak saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu? Kegiatan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video ini, mengenal teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas: pengertian, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Kita bahas dulu pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Coba sekarang kakak tes pemahamanmu dengan kuis. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur adalah A atau B. Nah, silakan. Kita tebak-tebakan dulu nih ya. Kira-kira berdasarkan informasi ini,
ada informasi di sini. Nah, angkat tangan yang A, angkat tangan yang A, angkat tangan yang B, angkat tangan yang B, angkat tangan. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jawabannya yang mana tuh? B. Jawabannya B. Lanjut, terima kasih. Oh iya, kakak punya contoh teks prosedur yang lebih detail lagi nih. Ini penting, supaya kamu tahu langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana, protokol maupun kompleks. Jadi, kamu juga akan makin jelas ngebedain 3 jenis teks prosedur ini. Gimana? Mau lihat yang mana dulu nih? Coba kakak tes. Kamu masih ingat nggak apa sih bedanya teks prosedur kompleks dengan sederhana? Oke, silakan. Angkat tangan. Apa bedanya tuh? Teks prosedur kompleks dengan sederhana. Silakan, bisa. Ya. Jadi antara jenis teks prosedur yang sederhana dan kompleks itu hampir sama, namun ada perbedaan. Nah, bedanya langkah-langkah dalam yang kompleks itu lebih panjang dibanding dengan yang sederhana. Oke, terima kasih dukungan Lisa. Ini teman. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Bener nggak sih jawaban Lisa? A, B, atau C? Oh iya. Nah, ada pilihannya ternyata. Mana? B. Kita lihat jawabannya ya. Ada yang A, ada yang B. Kita lihat. Sedangkan teks prosedur sederhana hanya berisi sedikit teks saja. Biasanya 2-4 tahapan. Kalau langkah-langkahnya fleksibel, ini adalah teks prosedur protokol. Urutan langkahnya bisa diubah. Nah, kalau pilihan C, tentu ini harus dimiliki oleh semua jenis teks prosedur, baik untuk tujuan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut bahas struktur teks prosedur. Ada 4 bagian dalam struktur teks prosedur. Tujuan, material. Nah, tadi sudah ditayangkan video pembelajaran tentang struktur teks prosedur. Nah, kurang lebihnya kalian bisa menangkap materi dari video tersebut. Oke, materi yang tadi sudah dibahas kita bahas ulang sebagai penegasannya, sebagai pemahaman lebih kuat kepada diri kalian. Struktur teks prosedur. Nah, tadi di video kalian sudah dapat ilmunya bahwa struktur teks prosedur ada berapa? 1, 2, struktur teks prosedur ternyata ada 4. Yang pertama itu tujuan, yang kedua adalah bahan langkah, yang ketiga langkah, dan yang keempat adalah penegasannya atau implementasi. Bersifat opsional. Opsional itu apa artinya? Boleh ada, boleh tidak. Nah, jadi di teks prosedur strukturnya bisa ada 4, bisa ada 3. Nah, siapa ya? Pak perempuan, Agis saya menangis. Guys, coba dibacakan apa sih langkah-langkah strukturnya dalam teks prosedur? Bagian ini memberikan penjelasan terkait dengan langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan dalam membuat suatu kegiatan. Tahapan tersebut harus tersusun secara sistematis, logis, dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Oke, terima kasih Agis. Nah, jadi langkah-langkah itu adalah sebuah tahapan, sebuah langkah-langkah atau alur, kan? Nah, yang harus kita lakukan agar bisa dipahami itu oleh pembaca tuh langkah-langkahnya apa saja tuh. Misal tadi membuat apa, memasak mie, apa saja sih langkah-langkahnya gitu kan? Nyalain kompornya, panasin airnya, setelah air mendidih dan sebagainya, itu langkah-langkah. Struktur yang terakhir. Nah, siapa ya? Nah, coba
atau pandangan teoretis terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Oke, terima kasih Pram. Nah, jadi di bagian interpretasi atau penegasan ulang ini yang sifatnya boleh ada, boleh juga tidak, itu memberikan kesan ataupun pendapat, bisa juga pandangan ya terhadap prosedur tersebut. Nah, siap disajikan. Mie instan sudah matang, siap disajikan dan tidak bla 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 bla. Manfaat dari ini bla 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 bla. Nah, itu di bagian penegasan ulang atau interpretasi. Nah, ini adalah 4 struktur teks prosedur. Ingat, struktur teks prosedur ada 4. 1. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik tersebut. Paham? Silakan diskusikan dengan kelompoknya, ya. Masing-masing kelompok harus menyumbangkan pikirannya. Oke. Nah, perhatikan sini. Nah, ini ada lembar kerjanya. Ada 2 teks prosedur yang saya sajikan, ya. Prosedur yang pertama, prosedur yang kedua. Nah, silakan kalian identifikasi mana saja struktur teks yang pertama dan mana saja struktur teks yang kedua. Setelah itu, kalian bisa tuangkan apa bedanya struktur yang pertama dengan struktur yang kedua. Bisa dipahami? Ya, bisa. Saya bagikan kelompok 1. Siap ya, kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya, diskusikan. Tentukan strukturnya teks 1 dan teks 2 dan jelaskan apa sih bedanya antara teks 1 dan teks 2. Bisa dipahami? Kalau nanti ada apa masih bisa dikatakan? Sudah. Yang ada Oke, waktu pengerjaan 25 menit cukup? Oke, 25 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Nah, oke, kamu dalam kelompok bisa menulis ulang kembali struktur-strukturnya, boleh juga diberikan
Silakan, Hasan yang bertanya. Ada Mas bingung? Ya, Hasan. Bingung gimana, Hasan? Nah, ini Pak, untuk pengisian KPD harus di lembar KPD aja apa bisa di kelas lain Pak? Oke, di lembar LKPD-nya ya, kamu tuangkan di lembar LKPD situ, kamu tunjukkan struktur teks pertama mana, struktur teks yang kedua mana. Kemudian di LKPD itu kamu tuangkan apa sih bedanya antara struktur teks pertama dengan teks yang kedua. Dituangkan di dalam LKPD itu. Ada lagi, San? Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kelompok lain? Kelompok 5 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Kelompok 1 ada yang ditanyakan kelompok 1? Tidak ada. Oh ya, silakan. Oke, perhatikan sini. Teman kita dari kelompok 2 ada yang bertanya. Tadi kan struktur apa jenis-jenis teks prosedur ada 3. Teman kita masih bingung nih. Teks prosedur jenis protokol bagaimana sih? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Maryam, protokol itu kayak gimana, Maryam? Jadi teks protokol itu kayak langkah-langkahnya tidak berurutan, tapi masih bisa untuk diselesaikan atau mencapai tujuan gitu Pak. Contohnya? Contohnya kayak masak mie, kayak bumbunya itu mau kita masukin ke dalam mangkuk atau mau ke panci dipasak bareng mie juga boleh. Oke, sip. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi di dalam teks protokol itu langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Dari misal langkahnya ada 4 langkah. Langkah keempat boleh jadi kedua boleh jadi ketiga dan lain sebagainya. Contohnya tadi ketika kita memasak mie, boleh si bumbu itu misal di nomor 2 kita tuangkan ke mangkuk atau bisa kita tuangkan ke dalam panci air hangat gitu. Nah, jadi bisa ditukar-tukar. Nah, itu masuk ke dalam jenis protokol. Mana kamu ini ya? Sudah siap ya? Mana? Udah diisi ya? Oke, sudah selesai mengerjakan? Kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? 5? Sudah 5? Oke, semua kelompok sudah selesai mengerjakan lembar kerja. Mari sekarang kita lakukan aktivitas berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hasil diskusi kalian akan kalian sajikan, akan kalian paparkan, oke? Siap? Siap. Susunannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang pertama mempresentasikan hasil kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya. Kelompok lain menyimak, ya? Menyimak dengan seksama. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana sebagai moderator dari kelompok 1. Saya Fadil Islami. Sini saya sebagai pembaca tujuan
dan saya Ahmaduddin sebagai langkah-langkah pembuat dan menjelaskan perbedaan teks 1 dan teks 2. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan teks pertama yang dijelaskan oleh kami Udin tadi. Baik, tujuan teks pertama yaitu resep nasi goreng spesial. Nasi goreng menjadi salah satu bentuk favorit di tanah air. Jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat menyiapkan beberapa bahan dan menggunakan. Langkah-langkah tersebut kita bisa putar kembali. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan, Ihsan. Ya. Ya, saya tidak bertanya, saya hanya memberikan apresiasi kepada kelompok 1 bahwa kelompok 1 itu hebat. Terima kasih. Ya. Oke, saya melihat kamu hidir tuh, Uy. Silakan, ada lagi? Cukup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan atau menyajikan hasil kerjanya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks prosedur dan menyebutkan struktur yang ada di dalam kedua teks tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kedua teks tersebut. Menjelaskan tentang langkah-langkah serta tujuan yang terstruktur. Dari kedua teks tersebut tentu memiliki perbedaan. Teks pertama terdapat tujuan tetapi tidak terdapat penegasan ulang. Teks kedua terdapat tujuan serta ada penegasan ulang. Baik, sesi tanya jawab dibuka, tidak usah panjang lebar karena ini bukan sesi curhatan ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan tuh, Tasya. Izin bertanya, ya. Diri Tasya. Berdiri. Ya. Dari antara teks prosedur 1 sama teks prosedur 2, teks prosedur 1 itu termasuk ke jenis teks prosedur apa? Kompleks. Izin menjawab. Jadi teks pertama itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Kenapa? Karena alat dan bahan tersebut yang harus disediakan itu agak sedikit rumit dari biasanya. Bagaimana, Tasya? Cukup? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sekarang tadi. Saya mau bertanya, teks prosedur yang kedua bagian jenis-jenis teks prosedur yang mana? Teks prosedur yang kedua termasuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana? Terima kasih. Oh, jenis yang mana? Teks 2 atau jenis yang mana? Teks prosedur kompleks karena bahan sama pokoknya strukturnya itu agak sedikit rumit. Kalau dua-duanya iya. Menurut kami ya. Oke, gimana, Rik? Ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Oke, tidak ada, silakan. Baik, selesai sudah presentasi kita hari ini. Seperti kisah kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melaporkan hasil kerjanya ya. Bagus ya. Selanjutnya kelompok 3.
Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin Silakan. di sini saya ingin mengapresiasi bahwa kelompok kalian itu pemaparannya sangat rinci dan keren. Dari kelompok 2 Vanessa mengapresiasi kelompok kalian keren. Silakan, masih ada lagi? Ada? Ada. Silakan, penonton tidak ada lagi katanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 untuk memaparkan hasil kerjanya. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan itulah pemaparan presentasi kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 4 ternyata panas, tidak mau kalah oleh kelompok 1, 2, dan 3. Nah, terima kasih kelompok 4 sudah memaparkan hasil kerjanya. Sekarang, kelompok terakhir mau kalah nggak ya kira-kira? Nah, ayo kelompok 5 jangan mau kalah dari semua kelompok yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Sekarang silakan kepada kelompok 5 memaparkan hasil kerjanya. Kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, teman-teman ya. Pemaparan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sangat keren. Luar biasa. Sekarang kita bahas ya. Kita bahas tentang struktur teks prosedur. Nah, ini kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Nah, kita akan tarik kesimpulan hasil-hasil diskusi kalian tadi. Nah, bahwa di dalam teks 1 strukturnya hanya ada 3 struktur, ya. Apa saja? 1. Tujuan. 2. Alat tambahan. Yang 3. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Menurut kalian, pembelajaran hari ini menyenangkan? Angkat tangan, berikan alasannya mengapa pembelajaran hari ini menyenangkan. Angkat tangan. Oke, Ihsan, silakan. Jadi alasan saya yang paling membuat saya menjadi senang. Pertama, saya bisa mengetahui apa sih itu teks prosedur. Dan yang kedua, ketika saya mendengarkan Muhyiddin berbicara prosedur itu selalu salah gitu. Selalu bilang produser gitu. Itu yang buat saya senang. Sehingga saya bersyukur. Oke, cukup? Oke, ada lagi. Mengapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, Tasya, silakan. Tasya, paparkan refleksi Tasya. Menurut Tasya, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Berdiri coba. Apa alasannya sih bisa menyenangkan? Yang pertama bisa bertukar pikiran juga. Nanti boleh berarti. Terus bisa belajar presentasi juga. Terus public speaking. Cukup? Terima kasih Tasya. Oke. Nah, itu dia refleksi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, materi pembelajaran berikutnya ya. Materi pembelajaran berikutnya adalah kita akan membuat atau menulis teks prosedur. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang strukturnya, maka pertemuan berikutnya kalian akan menulis teks prosedur berdasarkan struktur yang sudah kita pelajari hari ini. Ya.
terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi